Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Huda Yadinul Islami Kasih dengan NPM 152. Di sini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan public relations di Indonesia. Public relations mengalami sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Perkembangan tersebut terjadi secara konseptual yang dimulai sekitar tahun 1950 atau lebih tepatnya pertengahan abad ke-20. Hal ini ditandai oleh dibentuknya organisasi Humas dan Public Relations untuk pertama kali di Pertamina. Pada saat itu, Pertamina membentuk Divisi Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat atau Hupmas. Divisi tersebut berperan dalam membangun komunikasi antara perusahaan dengan relasi bisnis, klien, dan berbagai perusahaan lain. Humas mengalami perkembangan dengan dibentuknya Humas pada jajaran kepolisian pada tahun 1954. Lalu pada sekitar tahun 1970, Humas mulai dibentuk di berbagai instansi pemerintahan dan juga perusahaan swasta. Periode perkembangan PR di Indonesia menurut Rosadi Ruslan. Menurut Rosadi Ruslan, perkembangan public relations di Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1962. Di tahun 1962, Presidensium Kabinet PM Juanda memberikan instruksi kepada semua lembaga pemerintahan di Indonesia untuk membentuk divisi humas secara resmi. Kehumasan di pemerintahan tersebut memiliki tugas khusus. Secara garis besar, tugasnya adalah mengikuti tahapan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan sampai dengan pelaksanaannya. Selain itu, divisi humas juga mempunyai tugas taktis yang terdiri dari memberi informasi, motivasi, serta melaksanakan komunikasi dua arah agar tercipta suatu citra dari lembaga tersebut. Periode kedua terjadi pada tahun 1967 sampai dengan 1971. Perkembangan public relations pada periode ini ditandai dengan dibentuknya Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas. Tugas dari badan ini adalah mengawal dan mengikuti kegiatan pembangunan oleh pemerintah, terutama dalam bidang kehumasan dan penerangan. Anggota dari Bakohumas terdiri dari lembaga negara, Departemen Humas, dan juga BUMN. Periode ketiga perkembangan public relations di Indonesia terjadi pada tahun 1972 sampai dengan 1993. Hal yang paling utama pada perkembangan periode ini adalah mulai munculnya public relations di kalangan profesional lembaga swasta. Ada beberapa indikator perkembangan public relations di Indonesia pada periode ini, yaitu yang pertama adalah didirikannya Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada 15 Desember 1972. Perhumas merupakan wadah untuk profesi humas, baik untuk kalangan swasta ataupun pemerintah. Yang kedua adalah lahirnya Kode Etik Kehumasan Indonesia atau KEKI pada tahun 1993 saat dilaksanakannya Konvensi Nasional Humas di Bandung. Terbentuknya PPRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia pada 10 April 1987 di Jakarta sebagai tempat profesi humas. Asosiasi ini memiliki tujuan yaitu untuk membentuk organisasi perusahaan public relations yang bersifat independen. Periode yang terakhir terjadi pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Pada periode perkembangan tahun 1995 sampai dengan sekarang, public relations mulai berkembang di kalangan profesional khusus swasta, terutama di bidang industri pelayanan jasa. Indikator perkembangannya adalah terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang atau H3 pada 27 November 1995. Lalu ada Forkamas atau Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan, diresmikan pada 13 September 1996, merupakan forum resmi untuk para pejabat humas yang beranggotakan bank pemerintah, swasta, serta bank asing yang beroperasi di Indonesia. Lalu ada SK Bapepam nomor 63 tahun 1996. Surat keputusan ini berisi tentang kewajiban perusahaan yang go publik atau emiten pada pasar Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta untuk memiliki lembaga corporate secretary. Berikutnya adalah didirikannya Public Relations Society of Indonesia atau PRSI. PRSI tersebut didirikan di Jakarta pada 11 November 2003. Didirikannya organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan adanya kepedulian, kesadaran, pemberdayaan, kebersamaan, dan juga partisipasi anggotanya untuk berkiprah secara profesional, baik secara nasional maupun internasional. Nah, itu dia bagaimana perkembangan public relations di Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.